Benar. Sekarang. Sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manin taqala liyata'allamal ilma dzikrolahu qabla ayatihi. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak, para pemuda, terkhusus pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Asrori beserta jajaran, dan juga kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, dan juga Bapak Ketua RT 01 RW 03 Bapak Haji Aris Munandat, dan seluruh hadirin yang sama-sama hadir dari berbagai majelis taklim, baik masjid maupun musholah, dan juga dari Al-Muttaqin. Tuh seragamnya ketahuan, mantep, bewok paling keren. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua hadir kumpul selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umatnya yang selalu istiqomah setia mengikuti sunnah dan ajarannya, dengan harapan semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali malam ini kita berganti materi, yaitu Nasoihul Ibad karya Syekh yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani sebagai sarahnya di halaman 229 bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, di bab yang ke-7 ada beberapa nasihat dan makalah, di antaranya hadis dan juga perkataan sahabat, masing-masing mengandung 7 butir nasihat. Semakin banyak menerima nasihat, maka insya Allah rohaninya semakin sehat.
Semakin banyak makan, semakin kenyang. Begitulah akhirat akan kenyang dengan pahala insya Allah. Sebab manusia pada dasarnya tidak akan kemana. Mau kemana coba? Nggak akan kemana. Baik yang tua maupun yang muda. Maka orang yang masih muda jangan mentang-mentang muda sehingga masih berpikir gua mah jauh dari mati, masih muda. Karena tidak tahu agama dan tidak tahu tentang ketentuan dalam rukun iman, yaitu qada dan qad. Tapi kalau kita mau ngaji, minimal punya renungan, ada yang nyangkut, walaupun gak jadi orang pinter, gak jadi ustadz, gak jadi kiai, minimal ada pemahaman di dalam agama. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Karena man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun latuk. Kalau kita beribadah wajib dengan ilmu. Jangankan ngomong ibadah, bikin sesuatu apapun termasuk kue, kalau nggak tahu ilmunya ngaco. Masak tidak tahu ilmunya, caranya ngaco. Ya, maka semuanya akan terarah baik dunia maupun akhirat, yaitu dengan ilmu. Makanya kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Barang siapa mengharapkan dunia, maka wajib baginya ilmu. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, wajib keduanya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihima bi ilmin. Barang siapa ingin selamat dunia dan akhirat, maka wajib menuntut ilmu. Itu kuncinya. Nah, di makalah yang pertama, bab yang ke-7, kita akan bahas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bapak kucing. Nama aslinya Abdurrahman, tapi terkenalnya Abi Hurairah bapak meong, lantaran lobang urusan itu. Bagaimana kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Oh, ini sangat menarik. Sangat menarik dalam hadis ini karena akan bicara tentang siapa yang akan mendapat keteduhan di hari kiamat. Ternyata ada 7 golongan manusia. Bagaimana kata Nabi? Dia bersabda, 7 golongan yang akan bisa berteduh di bawah aras Allah pada hari yang tidak ada tempat berteduh, tidak ada bayang-bayang, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa kecuali keteduhan aras pada hari kiamat. Jadi nggak ada, misalnya kalau hujan mengiuhan di mana? Jenggus naon beak. Pohon tidak ada. Kemudian bangunan sudah tidak ada. Reuk atau mega-mega tidak ada. Awan tidak ada. Maka tidak ada peneduh kecuali pada hari kiamat adalah aras Allah Subhanahu. Siapa mereka yang akan mendapatkan keteduhan daripada aras Allah di yaumal kiamah? Yang pertama, imamun adilun. Dia adalah imam atau pemimpin yang adil. Tambahin, yang adil dan beradab. Iya. Boh, ini luar biasa. Makanya 1001 untuk menjadi imam adil. Sebab banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, sehingga untuk menuju keadilan sulit lantaran tidak kuat tiupan angin badai gelombang. Orang tuh kalau mau baik bukan tidak mungkin, pasti akan selalu diuji. Walaupun ketika dilantik dia bersum dengan pakai Al-Qur'an. Quran mah Quran,
janji mah janji. Ya, ternyata tetap banyak sekali pengkhianat. Atuh manehna nu janji, manehna nu mengingkari, manehna anu mulai, manehna anu mengakhiri. Lagu saha tah? Lagu bewok. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, atau geus ngaranna berakhir marungkan. Jadi untuk menjadi imamun adilun itu, pemimpin yang adil, memang sulit lantaran banyak godaan gitu ya. Jadi 1001 bukan tidak ada. Ya kalau nggak ada, nggak mungkin Allah janjikan, dan tidak akan mungkin ada surga kalau tidak ada yang baik. Makanya Allah ciptakan semua berpasangan, ada baik, ada buruk, ada surga, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis. Orang menangis tidak selamanya bahagia, juga tidak selamanya. Tapi kalau dipikir-pikir mah, kita lebih banyak bahagia daripada menderita, lebih banyak sehat daripada sakit. Benar. Lebih banyak untung daripada rugi. Tapi kita mah gitu loh. Giliran untung diem-diem baik. Nggak cerita apa-apa. Tapi begitu rugi baru lah, aing geus teu aneh dia mah asal datang bae ngomongna pusing bae. Nyeritakeun rugi bae. Aing giliran untung mah cicing. Padahal justru sebaliknya harusnya. Kalau kita cerita ketika diberikan keuntungan, apa kata Allah? Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Ceritakan kata Allah. Kalau kamu diberikan nikmat, cerita. Kalau dikasih untung cerita. Ya orang nggak mendapat menikmati juga ikut-ikut dengar seneng daripada ngengeng pusing ngilu pusing. Itu nggak apa-apa, nggak diberi apa-apa. Yang penting dengar orang cerita senang ikut. Tapi kan kalau cerita pusing atau ngilu pusing. Aing gara-gara dia ngomong gitu aing jadi konslet bae ya. Makanya kan Allah sangat benci kepada orang yang mengadukan nasib buruknya kepada Maka dalam Nasailu disebut sikaya. Ya, jadi meratapnya pagi-pagi bangun tidur, bukannya sembahyang, bukannya sholat subuh, malah datang ke orang ngadu tentang nasib, kesulitan. Nah ini amat sangat dibenci. Kalau mau ngadu ya sama Allah, kalau mau curhat ya sama Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang maha segalanya. Itu ya. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Orang yang akan mendapatkan keteduhan aras Allah di hari kiamat adalah orang yang suka berzikir pada waktu dan tempat yang sunyi, kemudian air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Jarang sekali ini. Yang begini jarang. Kebanyakan orang nangis teu boga duit. Kunaon dia sedih, buku candahar. Aju, atuh gajian dipotong. Kunaon dipotong, jaloba hutang. Aduh, jarang sekali orang yang menangis karena banyak dos. Apalagi berzikir di keheningan malam sendirian, sunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jarang. Lebih banyak yang ngorok daripada yang zikir. Tuh. Aya benu dikir salah yang macam dagang ieu hese bae atuh sia salah ieu zikirna batur mah ya latif ieu mah ya katipu ya kaliru. Aduh ya katipu ya kaliru atuh katipu deui ya kaliru ieu gitu. Yang ketiga adalah warajulun zakarallaha kholian fafadot ainahu dam'an min khosyatillahi ta'ala. Ini kelewat tadi ya? Iya. Lewat. Yang kedua dulu kelewat. Tadi nanti udah tuker ya.
Yang kedua tadi, yang ketiga. Yang kedua ternyata pemuda-pemudi yang giat kan jarang sekali pemuda-pemudi ibadah mah, kalau bukan santri mah. Itu. Makanya kan ada lagunya tuh. Ku pinta padamu nasihat ayah bunda, ku ingat selalu nasihat ayah bunda, perbebasan pergaulan itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kita bingung, mana bingung nak giliran nikah mate dihadirkan. Pengantin lalaki di mana, awewe di mana, ai kerecan nikah mah dibonceng mio bae. Oh. Nah, kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Ai keur bebenean teu dipisahkeun, ai nikah dipisahkan, seperti itu. Ada banyak ya. Kenapa di sini orang pemuda-pemudi? Karena dunianya mereka dunia bermain anak muda mah. Makanya kalau ada anak muda taat, ada anak muda soleh ibadah, itu jauh lebih baik daripada orang tua yang rajin ibadah. Kalau ada orang tua rajin ibadah, atuh nggak salut atuh. Nggak salut, tung saki-aki salut naon yang geus wancina. Iya. Nah, tapi ada yang lebih salut, mana anak muda rajin ibadah. Karena kan anak muda mah banyak bermain-main karena tadi merasa masih muda, merasa itulah diantaranya. Makanya inilah pemuda-pemudi yang giat beribadah, dialah yang akan mendapatkan naungan aras di pada hari kiamat. Jadi loncat yang keempat. Yang keempat adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Yang keempat, orang yang hatinya selalu teringat kepada masjid tuh. Nah, cak urang ge ulah tinggalin masjid bener Kakak ipar, tenang. Tuh. Jadi jangan jauhi masjid. Ini juga sama masjid. Cenah ge aing mah kita nage ke masjid, ieu mah lain masjid musolah cenah. Ini mah musolah katanya, bukan masjid. Ayeuna pindah kabeh ke masjid. Sama. Masjid dan musolah beda nama tapi tempatnya sama. Karena masjid tempat sujud, musolah tempat sujud dan salat sama saja. Hanya bedanya di jami aja, di jami. Jami artinya pakai salat Jumat. Ketika keluar hingga dia kembali lagi ke masjid, inget terus. Enggak ada lupanya ke masjid. Kenapa? Sendalnya ketinggalan. Lah iman ke masjid kuno sendal ketinggalan. Waduh, mana luar biasa ini orang-orang pencinta masjid, maka akan mendapatkan naungan aras pada hari kiamat. Mentak ulah tinggalin masjid wok. Masjid be pokona mah. Mun pasea jeung pamajikan ka masjid. Pamajikan keur beureum ka masjid. Datang mitoha nyumput ka masjid. Masya Allah, ke masjid terus pokoknya mah. Itu. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang suka bersedekah, kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kan. Itu peribahasa. Ya. Artinya ketika dia melakukan sesuatu tidak ingin dipuji oleh orang lain. Maksudnya begitu. Jadi bukan masalah tangan kiri tangan kan, bukan, itu hanya ibarat. Jangan memfitnah tangan. Nanti tangan jawab, ngunah bae teu nyaho cek tangan kiri. Buguna naon ge ngitah aing, komo nu kotor-kotor mah. Ari geus, makanya tangan kiri itu paling tulus. Makanya tangan kanan itu kasihan, dia tahu ketulusan si kiri. Besok dia datang ke pasar impres, dia beli jam tangan, lalu diberikan kepada tangan kiri. Itu buktinya Kakak Ipar. Benar nggak? Nah, apakah tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan iri? Enggak. Kenapa?
Karena tangan kanan sengaja ke pasar beli buat memberikan kepada tangan kiri. Kenapa? Karena tugas apapun oleh tangan kiri dikerjakan. Bener, kita cebok nurut. Pernah nggak tangan kiri ngomong gitu? Hu, gantian atuh hu, kasih katuh hu. Aing pusing tiba heula ngobel bae. Cek katuh tenang, kayak orang meuli jam tangan, meuli cincin, pakai ku dia. Tuh luar biasa ya. Makanya tangan itu paling banyak berjasa di sepanjang anggota badan. Tidak pernah kita dengar anggota badan yang lain. Enggak ada. Enggak ada, kaki enggak disebut, perut apalagi. Padahal memang ketika bekerja, atuh kaki juga sama. Tapi enggak disebut. Mendirikan usaha, bahasanya kerajinan enggak ada kerajinan kaki. Tangan mah selalu, dina lagu bagi di lagu, tangan pan. Dengan kedua belah tanganku ini. Benar tuh? Enggak ada dengan kedua kaki. Makanya mereka selalu bilang akan selalu berjuang dengan tangannya sendiri. Padahal pan yang berangkat maka kaki. Tapi kaki mah nggak disebut-sebut lantaran kurang jasanya. Tapi yang paling banyak jasa adalah ngajahit pakai tangan, nyambel pakai, ngaliwet pakai, nyukur rambut pakai, ngerok jenggot pakai, tangan melulu. Kasasalaman pakai tangan, nggak ada yang lain. Makanya kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hiduplah seperti kedua belah tangan, jangan hidup seperti kedua belah telinga. Memang telinga mah nggak pernah ketemu, masing-masing baik, walaupun tetangga sebelah. Nengokin kagak, yang ini budeg nggak pernah ditemuin, sampai modar tuh nong. Itu. Yang keenam adalah warajulani tahabba fillahi fastama ala dzalika faftaraqo alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bersahabat tapi karena Allah, bukan karena naon teh? Bukan karena apa adanya tapi ada, bukan karena ada apanya tapi karena apa adanya. Emang ini yang paling sulit, Pak. Ya, yang paling sulit itu berteman karena sulit ini. Nyari ke ujung dunia belum tentu ketemu. Sebab apa? Sebab Oma udah aprak-aprakan gak ketemu. Udah berkelana kemana-mana. Makanya dia sampai pulang ke rumah langsung menciptakan lagu setelah dia berkelana mencari cinta dan teman sejati, ternyata tidak ada. Akhirnya nyin lagu Oma. Iya, taeta. Iya. Kalau untuk teman surga maksudnya. Tapi kalau untuk teman dunia mah banyak, tinggal diondang ka saung kita ngumpul. Itu namanya teman dunia. Teman dunia wajar cenah kiai lah, jatilok unggal boe, tilok unggal bulan sih, komo mau musim caleg mah wajar. Tapi yang mau gah jadi caleg naon, calon gebleg. Lamun teu kapil pilih gitu. Ntar disangkanya serakah lagi, bener nggak? Kiai dak nyalon ke DPR. Atuh pada kumanya cenah ieu. Bohong eta, najan ustad kiai mau bener atau tetep bae geus DPR mah teu bener deui bae. Lantaran ngomong gitu nama can boga lahana, can ngadeuleut. Makanya alhamdulillah kita nggak jadi pejabat. Kenapa alhamdulillah? Nah, kalau jadi pejabat mah belum tentu kita ngaji di sini, betul? Bapak Haji Adan lamun jadi pejabat, jadi caleg, atuh kuliling bae mohon doana bae. Aya bae ngaji lamun neuk pemilu. Neuk pemilu mah ngaji. Saya atas nama dari komisi. Cek orang mana komisina? Nanti kalau saya dapat. Nah, kemudian yang terakhir, warajulun da'atshum ra'atun dzatu jmalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Di antaranya yang terakhir yang akan mendapatkan naungan aras Allah di hari kiamat, laki-laki yang diajak mesum
oleh perempuan. Ini mah bukan perempuan yang diajak, tapi laki-laki yang diajak mesum oleh perempuan, tetapi dia menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu. 1000 hiji. Oh, tuang bakul. 1000 hiji lalaki diajak nolak. Makanya hadiahnya juga luar biasa. Munasabah urang mau ulah-ulah diajak, malah ngajak. Jangankan diajak, malah urang mah ngajak tiheul. Waduh, Masya Allah, ini memang bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, karena ini urusan syahwat, urusan birahi, urusan nafsu yang paling Ada kisahnya, ada siapa? Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Makanya Nabi Yusuf dari hamba sahaya naik pangkat menjadi raja. Justru yang tadinya raja akhirnya menjadi hamba sahaya karena tidak bisa menahan nafsu. Ya, maka oleh karena itu penjelasan memberikan sedekah tatawu. Ya, apa itu tatawu? Sedekah sunnah. Tatawu sunnah yang bukan zakat. Kalau zakat bukan sunnah tapi wajib. Adalah sunnah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan memberikan sedekah wajib seperti zakat sunnah dilakukan secara terang-terangan. Jadi bukan nggak boleh, maksudnya dianjurkan ketika membayarkan zakat itu ya terang-terangan. Kenapa? Karena di dalamnya ada hak orang lah. Tapi kalau sedekah sunnah mah punya dia, bukan punya orang lain. Maka ketika dia memberi, itu titipan dia, nitip ke orang untuk nanti di akhir. Kalau bahasa kita begini, Pak, nih saya titip. Kok dititip ke saya? Ya buat jajan, buat beli bakso. Kok gede amat 2 juta? Ya nggak apa-apa, nanti di akhirat baru pulangin ke saya. Seperti itu namanya tatawu. Ya terang-terangan. Kemudian Imam Abu Hanifah menyebutkan 7 golongan tersebut dalam bentuk nadham atau syair yang dinamakan bahar tawil sebagai berikut. Insya Allah berikutnya Kamis yang akan datang. Gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam sehat wal afiyah. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.